Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sistem Terdistribusi akan membawakan materi tentang threads, client server, dan agen. Sebelum masuk ke materi pertama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 3 kami. Yang pertama ada Andi Muhammad Arkan dengan NIM S1S1 19021, ada Andre Rozaldin dengan NIM S1S1 19048, dan saya sendiri Ivani Fadila Putri dengan NIM S1S1 19058, lalu ada Muhammad Farhan dengan NIM S1S1 19067, lalu ada Queen Isabel Felicia Tatambihe dengan NIM S1S1 19074, lalu ada Tunfatul Usma dengan NIM S1S1 19080. Langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu ada thread. Nah, di sini definisi thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Kontrol thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Banyak sistem operasi modern telah memiliki konsep yang dikembangkan agar memungkinkan sebuah proses untuk memiliki eksekusi multi-threads. Keuntungan dari multi-thread tersebut ini meliputi peningkatan respon dari pengguna, pembagian sumber daya proses, ekonomis, dan kemampuan untuk mengambil keuntungan dari arsitektur multiprosesor. Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread ini terbagi menjadi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread ini juga sering disebut dengan liquid process. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan keuntungan dari multithreading. Keuntungan dari multithreading ini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu responsi. Responsi ini yaitu membuat aplikasi interaktif menjadi tetap responsif, meskipun sebagian dari program sedang diblok atau melakukan operasi lain yang cukup panjang. Contohnya, sebuah thread dari web browser dapat melayani permintaan pengguna, sementara thread yang lain berusaha untuk menampilkan gambar. Kemudian yang kedua yaitu berbagi sumber daya. Beberapa thread yang melakukan proses yang sama akan berbagi sumber daya. Keuntungannya adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu ekonomi. Dalam pembuatan sebuah proses memerlukan pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatifnya adalah dengan menggunakan thread, karena thread berbagi memori dan sumber daya prosesnya yang dimilikinya, sehingga lebih ekonomis untuk membuat thread dan konteks switching thread. Selanjutnya yang terakhir yaitu utilisasi arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multithreading ini dapat sangat meningkatkan pada arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Kemudian selanjutnya yaitu model-model multithreading. Model yang pertama yaitu model many to one. Model ini memetakan beberapa tingkatan pengguna thread hanya ke satu buah kernel thread. Manajemen proses thread ini dilakukan oleh pengguna sehingga menjadi efisien, tetapi apabila sebuah pemblokingan terhadap sistem pemanggilan, maka seluruh proses akan berhenti atau blockade. Kemudian model yang kedua yaitu model one to one. Model ini memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke setiap thread. Ia menyediakan lebih banyak
konsurensi dibandingkan model money to one. Keuntungan sama dengan keuntungan trade kernel. Kelemahan model ini ialah setiap pembuatan thread pengguna memerlukan tambahan thread kernel. Kemudian model yang terakhir yaitu model money to money. Model ini memultiplace banyak thread tingkatan pengguna ke thread kernel yang jumlahnya sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. Model ini mengizinkan developer membuat thread sebanyak yang ia mau, tetapi konsurensi tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel pada suatu waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Akan menyebutkan materi yaitu pustaka thread. Pustaka thread atau yang lebih familiar dikenal dengan thread library bertugas untuk menyediakan API untuk programmer dalam menciptakan dan memanage thread. Ada dua cara dalam mengimplementasikan pustaka thread. Yang pertama yaitu menyediakan API dalam level pengguna tanpa dukungan dari kernel sehingga pemanggilan fungsi tidak melalui sistem call. Jadi jika kita memanggil fungsi yang sudah ada di pustaka, maka kita akan menghasilkan pemanggilan fungsi call yang bersifat lokal dan bukan dari sistem call. Yang selanjutnya itu menyediakan API di level kernel yang didukung secara langsung oleh sistem operasi. Pemanggilan fungsi call akan melibatkan sistem call ke kernel. Ada 3 pustaka thread yang sering digunakan untuk saat ini, yaitu POSIX, pthread, Java, dan Win32. Implementasi POSIX standar dapat dengan cara user level dan kernel level, sedangkan Win32 adalah kernel level. Java API thread dapat diimplementasikan oleh pthread atau Win32. Oke, yang selanjutnya yaitu pembatalan thread atau thread cancellation. Thread cancellation ialah pembatalan thread sebelum tugasnya selesai. Pembatalan thread ini dibagi menjadi dua, yaitu asynchronous cancellation, yaitu suatu thread seketika itu juga membatalkan target thread. Yang selanjutnya adalah deferent cancellation. Deferent cancellation adalah suatu thread secara periodik memeriksa apakah ia harus batal. Cara ini memperbolehkan target thread untuk membatalkan dirinya secara terurut. Jadi cara kerja dari deferent cancellation ini ialah dengan menggunakan satu thread yang berfungsi sebagai pengindikasi bahwa target thread hendak dibatalkan. Tetapi pembatalan hanya akan terjadi jika target thread memeriksa apakah ia harus batal atau tidak. Hal ini memperbolehkan thread untuk memeriksa apakah ia harus batal pada waktu di mana ia dibatalkan secara aman. Oke, itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Yang kedua ada client server. Definisi client server. Client server adalah komputer yang dapat memberikan server ke klien, sedangkan klien adalah komputer yang mengakses beberapa service yang ada di server. Ketika klien membutuhkan suatu service yang ada di server, dia akan merequest kepada server melalui jaringan. Jika request tersebut dapat dilaksanakan, maka server akan mengirim balasan berupa service yang dibutuhkan untuk saling berhubungan menggunakan socket. Socket adalah sebuah endpoint untuk komunikasi di dalam jaringan. Pada sistem client server harus terdapat satu atau beberapa server yang menyediakan layanan dan satu atau beberapa klien yang meminta layanan tersebut. Tidak peduli apakah kondisi tersebut berada pada sebuah sistem jaringan atau standalone. Istilah server di sini bisa saja berupa komputer-komputer kelas server seperti IBM, HP, Compaq, dan lain-lain, atau juga berupa software yang dapat dikategorikan berdasarkan layanannya, misalnya web server, application server, file server, database server, terminal server, mail server, dan lain-lain. Server juga bisa berupa proses seperti RPC server yang terdapat pada sistem operasi
sistem operasi server seperti Novel, Windows NT, Linux, dan lain-lain. Lebih dalam lagi, pada kernel atau inti sebuah sistem operasi juga banyak terdapat proses-proses yang bertanggung jawab menyediakan layanan-layanan agar hardware komputer dapat bekerja sebagaimana mestinya. Microsoft juga menambahkan proses tersebut sebagai service, sedangkan keluarga Unix atau Linux menyebutnya dengan daemons. Server adalah kelompok yang dapat memberikan servis ke klien, sedangkan klien adalah komputer yang mengakses beberapa servis yang ada di server. Ketika klien membutuhkan suatu servis yang ada di server, dia akan mengirim request kepada server lewat jaringan. Jika request tersebut dapat dilaksanakan, maka server akan mengirim balasan berupa servis yang dibutuhkan untuk saling berhubungan menggunakan soket. Perlu juga kita ketahui bahwa server juga memiliki karakteristik. Yang pertama itu server bersifat pasif. Yang kedua, server menunggu request. Dan yang ketiga, dia menerima request, memproses mereka, dan mengirim balasan berupa servis. Lalu ada juga karakteristik klien. Yang pertama, dia bersifat aktif. Yang kedua, dia mengirim request. Dan yang ketiga, dia menunggu dan menerima balasan dari server. Berbicara tentang soket, soket adalah sebuah endpoint untuk komunikasi dalam jaringan. Sepasang proses atau thread berkomunikasi dengan membangun sepasang soket yang masing-masing proses itu memilikinya. Soket dibuat dengan menyambungkan dua buah alamat IP melalui port tertentu. Secara umum, soket digunakan untuk client server system, di mana sebuah server akan menunggu klien pada port tertentu. Begitu ada klien yang menghubungi server, maka server akan menyetujui komunikasi dengan klien melalui soket yang dibangun. Selanjutnya ada model-model client server. Yang pertama, ada arsitektur mainframe. Pada arsitektur ini terdapat sebuah komputer pusat atau host yang memiliki sumber daya yang sangat besar, baik memori, prosesor, maupun media penyimpanan. Melalui komputer terminal, pengguna mengakses sumber daya tersebut. Komputer terminal hanya memiliki monitor atau keyboard yang tidak memiliki CPU. Semua sumber daya yang diperlukan terminal dilayani oleh komputer host. Model ini berkembang pada akhir tahun 1980-an. Yang kedua, ada arsitektur file sharing. Pada arsitektur ini, komputer menyediakan file-file yang tersimpan di media penyimpanan server yang dapat diakses oleh pengguna. Arsitektur file sharing memiliki keterbatasan, terutama jika jumlah pengakses semakin banyak serta ukuran file yang di-sharing sangat besar. Hal ini dapat mengakibatkan transfer data menjadi lambat. Model ini populer pada tahun 1990-an. Yang ketiga ada client server arsitektur. Karena keterbatasan sistem file sharing, dikembangkan arsitektur client server. Salah satunya yaitu berupa software database server yang menggunakan software database yang berbasis di file server. Dikenalkan pula RDBMS atau Relational Database Management System. Dengan arsitektur ini, query data ke server dapat melayani dengan lebih cepat karena ditransfer bukanlah file, tetapi hanyalah hasil dari query tersebut. RPC atau Remote Producer Calls memegang peranan penting dalam arsitektur client server ini. Selanjutnya ada model two-tier. Model two-tier terdiri dari 3 komponen yang disusun menjadi 2 lapisan, klien yang meminta server dan server yang menyediakan service. 3 komponen itu, yang pertama ada user interface, yaitu antarmuka program aplikasi yang berhadapan dan digunakan langsung oleh user. Yang kedua menggunakan manajemen proses. Yang ketiga itu ada database. Model ini memisahkan peran user interface dan database dengan jelas.
sehingga terbentuk dua lapisan. Yang kelima atau yang terakhir ada model tree tier. Pada model ini disisipkan satu layar tambahan di antara user interface tier dan database tier. Tier tersebut dinamakan middle tier. Middle tier terdiri dari business logic dan rules yang menjembatani query user dan database sehingga program aplikasi tidak bisa mengquery langsung ke database server, tetapi harus memanggil prosedur-prosedur yang telah dibuat dan disimpan pada middle tier. Dengan adanya server middle tier ini, beban database server itu berkurang. Jika query semakin banyak dan atau jumlah pengguna bertambah, maka server-server ini dapat ditambah tanpa merubah struktur yang sudah ada. Ada berbagai macam software yang dapat digunakan sebagai server middle tier, contohnya MTS atau Microsoft Transaction Server dan Midas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh moderator. Saya di sini akan menjelaskan definisi agen. Jadi agen adalah identitas perangkat lunak yang dapat didedikasikan untuk tujuan tertentu, yang memungkinkan user untuk mendelegasikan tugasnya secara mandiri. Agen yang tidak berpindah ke host lain disebut stationary agen. Adapun karakteristik agen ada 7. Yang pertama, otonomi. Jadi otonomi ini agen dapat melakukan tugas secara mandiri dan tidak dipengaruhi secara langsung oleh user ataupun agen-agen lain maupun lingkungan. Dan yang kedua, intelligence, reasoning, dan learning. Jadi setiap agen harus mempunyai standar minimum untuk bisa disebut agen, yaitu intelligence, reasoning, dan learning. Dan yang ketiga, mobility, dan stationary. Khusus untuk mobile agen, dia harus memiliki kemampuan tertinggi yang dimiliki, yaitu mobilitas, berbeda dengan stationary agen, tetapi keduanya tetap harus memiliki kemampuan untuk mengirim pesan, berkomunikasi dengan agen lain. Dan yang keempat, delegation. Delegation agen bergerak dalam kerangka menjalankan tugas yang diperintahkan oleh user. Dan yang kelima, reactivity. Jadi reactivity ini adalah kemampuan untuk bisa cepat beradaptasi dengan adanya perubahan informasi yang ada dalam suatu lingkungan. Dan yang keenam, productivities dan goal oriented. Setiap productivity boleh dibilang adalah kelanjutan dari sifat reliability dari lingkungan. Agen tidak hanya dituntut bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, tetapi juga harus mengambil inisiatif langkah penyelesaian. Dan yang ketujuh, communication and coordination capability. Jadi agen ini harus memiliki kemampuan berkomunikasi dalam user atau agen lain. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi software agent. Ada dua jenis klasifikasi dari software agent, yaitu klasifikasi menurut karakteristik yang dimiliki dan yang kedua klasifikasi menurut lingkungan di mana dijalankan. Yang pertama, klasifikasi menurut karakteristik. Yang pertama itu ada kolaboratif agent, di mana agent yang memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dan koordinasi antar agent dalam kerangka multi-agent system atau MIS. Selanjutnya ada interface agent. Interface agent itu adalah agent yang memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan user, melakukan fungsi monitoring,
dan learning untuk memenuhi kebutuhan user. Selanjutnya yang ketiga ada mobile agent, di mana mobile agent ini yaitu agent yang memiliki kemampuan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain dan secara mandiri melakukan tugas di tempat barunya tersebut dalam lingkungan jaringan komputer. Selanjutnya yang keempat itu ada information dan internet agent, di mana information dan internet agent ini yaitu agent yang memiliki kemampuan untuk menjelajah internet untuk melakukan pencarian, pemfilteran, dan penyajian informasi untuk user secara mandiri atau dengan kata lain memanage informasi yang ada di dalam jaringan internet. Selanjutnya yang kelima itu ada reactive agent. Reactive agent itu adalah agent yang memiliki kemampuan untuk bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan baru di mana dia berada. Selanjutnya atau yang keenam ada hybrid agent. Hybrid agent itu jika kita sudah mempunyai 5 klasifikasi agent, kemudian agent yang memiliki karakteristik yang merupakan gabungan dari karakteristik yang sudah kita sebutkan sebelumnya adalah termasuk ke dalam hybrid agent. Selanjutnya yang ketujuh itu ada heterogeneous agent system. Dalam lingkungan multi-agent system atau MIS, apabila terdapat 2 atau lebih hybrid agent yang memiliki perbedaan kemampuan dan karakteristik, maka sistem MIS atau multi-agent system kita sebut dengan heterogeneous agent system. Selanjutnya yang kedua itu ada klasifikasi menurut lingkungannya. Yang pertama ada desktop agent. Desktop agent ini yaitu agent yang hidup dan bertugas dalam lingkungan personal komputer atau PC dan berjalan di atas suatu operating system atau OS. Yang termaksud dalam klasifikasi ini yaitu yang pertama ada operating system, ada operating system agent, application agent, dan application suite agent. Yang kedua itu ada internet agent. Agent yang hidup dan bertugas dalam lingkungan jaringan internet, melakukan tugas memanage informasi yang ada di internet. Yang termaksud klasifikasi ini yaitu pertama ada web search agent, yang kedua web server agent, yang ketiga information filtering agent, yang keempat information retrieval agent, yang kelima notification agent, yang keenam service agent, dan yang ketujuh atau yang terakhir mobile agent. Yang ketiga ada intranet agent, di mana intranet agent ini adalah agent yang hidup dan bertugas dalam lingkungan jaringan intranet, melakukan tugas memanage informasi yang ada di intranet. Yang termaksud dalam klasifikasi ini yaitu yang pertama ada collaborative customization agent, yang kedua ada process automation agent, yang ketiga ada database agent, dan yang terakhir itu ada research brokering agent. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.